Masjid ditutup, buset. Masjid ditutup, gulung tikar berubah jadi diskotik. Keren kan? Ada yang jadi diskotik, itu masjid. Ada yang jadi restoran, itu masjid. Ada juga yang jadi toilet umum. Ini yang mantap. Digulung, 60% masjid digulung alias gulung tikar di Timur Tengah, bangkrut, kagak ada yang sembayangnya pada di jalanan, sembayangnya pada di jalan tol, di lapangan, atau mungkin 60% murtad. Berita selanjutnya kita tunggu aja nih. Gat, gimana Gat? Yo. Ya. Nah, gini ya. Ini sebenarnya ceritanya tuh semalam, ya. Ketika saya di tempatnya Pak Bumbung, ya, diskusi dengan orang yang namanya Yesua Gerung alias Ibno. Dia bilang gini. Jadi kalau Pak penggugat ini takut akan perkembangan Islam, ya, Pak penggugat tidak harusnya membuat kebencian gitu. Intinya seperti itu. Tapi jadi saya bikin, ini orang lagi gila kali ya, gitu. Ini orang lagi gila. Kenapa? Karena di mana-mana Islam tuh lagi dalam keadaan terpuruk. Ya. Islam lagi keadaan terpuruk sekarat dan tak berdaya. Yeah. Ya, itu istilahnya seperti itu. Nah, kenapa kita katakan seperti itu? Loh, itu memang faktanya. Kita ngomongin fakta ya. Nah, kita langsung screen aja ya. Oke, saya langsung share screen aja. Nah, Anda bisa lihat sini ya. Masuk di Pakistan ini. Nah, ini ceritanya adalah dari berita Your Views ya, ini ya. Nah, ini 50% masjid ya. Nah, ini ceritanya 50% apa 50.000 masjid. Ya, sorry. Wow. Ya, ini berita tanggal 19 Juni 2023. 50.000 masjid ditutup, bangkrut. Ini kalau got close out artinya bangkrut ya. Ada close out kenapa? Bangkrut. Ya, jadi sebenarnya ceritanya itu banyak masalah, Bu. Ya, di beberapa waktu yang lalu kita ingat mereka di Iran ini kan ribut yang soal hijab itu kan. Ya. Ya itu dia. Mulai dari situ mulailah ada perkembangan namanya istilahnya pemberontakan lah di dalam negara itu ya. Jadi mereka yang musuh-musuh mulai nggak percaya dengan agamanya. Akibatnya seperti ini ya. Iya, 60% ini. Ini 60% dari 75.000 itu lebih dong. Semua masjid. Dari 60%, 75.000. 75% 2/3. Iya, 75%. Nah, kita baca beritanya ya. Kita baca beritanya ya. Nah, kita baca beritanya. The closure of significant number of mosques in Iran, especially 50,000 out of 75,000, has been a topic of concern and speculation. Such a high number has triggered a wave of question and raised eyebrows globally. Jadi memang membuat heboh. Ya, membuat banyak pertanyaan, membuat kehebohan deh secara global. Keheranan, ya. Kalau raise eyebrow itu termasuk dalam keheranan. Iya, nah. Dari jumlah 75.000 masjid ini, pemerintah Iran, pemerintah Iran baru saja menutup lebih dari 50.000. Ya, tentu ada sebab-sebabnya. Contohnya misalnya economic hardship, ya, masalah duit. Jelas, kenapa? Karena masjid itu butuh biaya untuk perawatan. Itu satu. Yang kedua juga karena kemarin-kemarin itu kita tahu soal yang hijab, ya. Kemudian ada pengendalian masalah politik, ya. Ini ya. Nah, pemerintah Irak khawatir tentang ya decision political. Ya. Jadi ada masalah dalam bidang politiknya. Ya, kemudian ribut antar sekte. Nah, ini antar sekte sesama Islam ini gaplok-gaplokan, bukan cuma gaplok-gaplokan, bunuh-bunuhan sesama Islam. Iya, betul. Kalau Kristen sama Kristen ribut, diskusi cuy. Kita oneness nih. Diskusi kita. Ayo kita beresin. Mana yang benar nih? Ya, gitu. Adu argumen, bukan orangnya yang diserang cuy. Ya. Bukan orangnya. Misalnya Syiah dengan Sunni bunuh Syiah. Kenapa? Karena Syiah sesat. Kalau si Dhani bilang itulah ketegasan kata dia. Ya. Tapi kalau kata saya itu bukan ketegasan, itu goblok. Lu kalau nggak setuju dengan agamanya yang lu sikat. Ya, kalau ke Kristen seperti yang dipikirkan si Dhani, ya Islam udah habis. Iya toh? Kristen mayoritas seluruh dunia loh. Kalau seluruh dunia ya. Nah, kalau kita pakai caranya Islam, udah habis apa Islam itu. Udah nggak ada orang Muslim. Gitu loh. Satu orang Kristen masih banyak. Crusade itu diteruskan ya bro ya. Seandainya crusade diteruskan, habis Islam. Ya betul ya. Jadi saya sangat setuju akan adanya crusade. Saya ulangi sekali lagi. Ya. Kalau crusade tidak ada,
itu kaum barbar Arab Tengah itu tuh akan menyebar sampai Eropa Utara. Ya, untungnya ada Crusade, jadi mereka tertahan. Kalau tidak ada, kita akan lihat tipikal-tipikal makhluk-makhluk barbar di Eropa semua. Gitu. Ya. Nah, kita kembali ke topik berita. Ya. Terjadi banyak sekali penutupan, lebih dari 50.000 tadi kita lihat ya. Nah, kita lihat ini sekarang dari berita Irannya langsung ini ya. Ini dari berita Iran langsung. Senior cleric ya, claim religion in Iran weak. 50,000 mosques close. Jadi ini dari dalam negara sendiri, Iran itu sendiri ya. Nah, ini orangnya namanya Muhammad Abu Ghassan Dulabi ya. Nah, ini presiden Irak yang berurusan dengan agama ini ya. Nah, jadi dia sendiri mengakui ada masalah ini ya, jadi agama jadi lemah. Ending-endingnya apa? Tutup. 50.000 masjid ditutup. Pertanyaannya, Indonesia kapan, cuy? Indonesia kapan? Orang Ahmadiyah disiksa sama Sunni, ya, kitabnya sama-sama Quran. Lu kalau Sunni nggak suka sama Ahmadiyah, jangan orang yang disikat Ahmadiyahnya, ya, diargumentasi, ya, atau didebatkan. Bukan orang yang dibunuh, ya. Itu kan logika yang ngaco. Nggak sampai berdebat, kan? Kenapa mereka? Iya, mereka nggak berdebat. Bantai manusianya, bantai orangnya, bukan argumentasinya. Nah. Karena mereka itu sama seperti si Muhammad ini, ya. Si Muhammad Nabi palsu, anak mut'ah, anak haram, hasil zina ini, dia nggak bisa berargumentasi. Ketika dia kalah berargumentasi, bunuh itu nenek-nenek, 80 tahun bunuh. Ketika dia nggak bisa berargumentasi, bunuh itu emak-emak lagi nyusuin anaknya. Itu si Muhammad ini. Inilah kelakuan turun-temurun. Nah, jadilah kalian kadrun, pengikut Muhammad yang goblok, kadrun namanya. Ya. Jadi makanya dikenal dengan sumpah mubahalah itu loh. Ya, jadi kalau dia waktu mau debat, yuk, gue panggil istri gue, anak gue semuanya gue panggil. Lu juga panggil begitu, nanti kita sumpah. Siapa yang bohong itu celaka. Lu mau debat apa mau sumpah-sumpahan? Ya, mereka begitu. Mau debat, sumpah-sumpahan. Goblok. Iya. Ya nah, kita lihat ini dari kantor berita India ya. Dikatakan apa? 50.000 dari 75 masjid di Iran itu ditutup. Kan ini luar biasa namanya. Ya. Udah menunjukkan begitu lemahnya ketertarikan orang dalam agama. Ya, itu sangat jelas sekali. Artinya apa? Tinggal nunggu waktunya. Gat. Gue mau kasih saran nih. Gue mau kasih saran nih ya buat pemerintah lokal di Indonesia. Yang artinya di gubernur ke bawah ya, wali kota ke bawah. Itu musola-musola yang gak ada izinnya, yang cuma hibah tanah terus dijadiin musola, itu bubarin aja, tutup aja. Bikin bising. Kasihan orang yang lagi sakit gigi, yang kena jantung. Berisik 5 kali sehari, toa-toa. Lo ngabari. Mending juga denger izin kentut. Tutup. Yang gak ada izinnya, tutup. Itu di tetangga gue, di rumah sekitar gue. Itu pas banget di samping rumah gue. Konyol banget kan? Dibikin masjid. Rumah-rumah di situ, ada berapa rumah di situ? Ada sekitar 12 rumah digusur. Dijadiin musola di situ. Pas di pinggir empang. Kalau banjir, itu musola kelelep. Yang ada semua berkeliaran di lantai-lantai musola. Sama kayak Allahnya goblok. Naro Ka'bah di tempat yang banjir. Ini orang juga goblok. Jadi saran saya, pemerintah lokal, kalau musola-musola ini nggak ada izinnya, tutup. Gerebek, tutup, ratain dengan tanah. Kalian memperlakukan seperti itu kepada gereja-gereja dan rumah-rumah ibadah yang lain. Kenapa kalian tidak bisa bersikap adil? Tutup juga dong musola-musola gelap. Tutup. Kalian jadi pemimpin yang cuma memihak untuk kepentingan sendiri, kepentingan agama. Agama nggak menyelamatkan. Agama malah bikin kacau. Semakin banyak agama, semakin kacau manusianya. Lihat aja Islam. Sesama Islam aja main bunuh-bunuhan, main gorok-gorokan kepala. Sama-sama dibilang murtad, sama-sama dibilang kafir. Oh si A bukan Islam, oh Sunni bukan Islam, oh si A kafir, oh Sunni kafir. Lalu berdua mah kafir. Tidak mempercayai kalau Isa adalah juru selamat, lu kafir berdua. Nggak ada beda. Puji Tuhan, betul. Alhamdulillah itu masjid-masjid ditutup. Ganti diskotik aja. Keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa, bu. Ini ganti diskotik aja, paling nggak bikin profit, ya kan? Masjid kalau bikin profit, mau dana. BTW, suara gue kenceng nggak sih ya? Kenceng. Kenceng banget nggak? Pokoknya kenceng, keren. Oh, keren ya. Iya.
mumpung masih ingat, ya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk ya para fans ya sang penggugat dan WFM yang sudah membantu untuk studio, ya. Ini pendengarannya kenceng ya. Nah, ini kenapa? Karena saya beli peralatan mic, ya, untuk di dalam studio ini. Nah, makanya terima kasih untuk yang sudah menyumbang, ya. Kalau kata Tuhan, kamu kasih Tuhan segini, Tuhan akan berikan lebih banyak dari ini. Ya, itu nomor 1. Masih kurang nggak? Laptop Tapi lu masih laptop jadul. Iya, Laptop lu oke. masih Jadi laptop gini. jadul. Mesti Betul. yang baru. Jangan kalah dong sama Dewi Bulan. Tapi gini, Bu. Kita juga harus mendoakan mereka yang nggak nyumbang. Kenapa? Karena kalau mereka nggak nyumbang, berarti kan mereka ada keperluan, toh. Mereka uangnya nggak cukup, toh. Ya kan? Kita harus doakan mereka supaya dapat rezeki yang lebih bagus. Bukan buat nyumbang, tapi supaya hidup lebih baik. Ya, nah itu yang harus kita doakan orang-orang ini. Nggak apa-apa, mereka nggak nyumbang. Kita doakan dia, rezekinya lebih baik, ya, lebih baik dari sekarang, terus meningkat. Gitu. Ya, jadi bukan karena dia nggak nyumbang terus kita nggak doain, waduh, nggak boleh. Ya, oke, kita kembali ke topik. Nah, kita tahu ya, tadi kan saya sudah sempat katakan bahwa ini bermasalah soal hijab yang terjadi di negara Iran ya. Nah, ini. Nah, recently, nggak repot-repot lah, kau terjemahin. Klik aja kenapa sih? Udah canggih juga. Ya toh. Baru-baru ini gerakan anti jilbab wanita Iran. Nah, ini jadi biang keroknya ini. Ya, gara-gara gerakan jilbab. Anti jilbab nih. Wanita Iran. Nah, ya, itu dapat dukungan dari seluruh dunia. Sampai membuat marah ke pemimpinan Islam di negara itu, negara Iran. Nah, jadi sekarang, kalau menurut Syekh yang tadi, Maulana Muhammad ini, ya, dari 75.000 masjid, 50.000 ditutup. Itu mencerminkan penurunan jumlah orang yang hadir. Ya, jadi masjidnya banyak, orangnya dikit. Yang ngurus siapa? Nah, ini masalahnya yang berikutnya 50.000 ini mau diapain? Apakah nanti jadi diskotik? Nah, mudah-mudahan sih jadi gereja. Ya, saya doakan jadi gereja. Diskotik apa jadi toilet umum? Jadi gereja dong, Bu. Jadi gereja, ya. Nah, jadi situasinya memang sangat memprihatinkan ya. Jadi sangat mengganggu bagi sebuah negara. Itu memang lagi heboh di mana-mana, termasuk di Indonesia sendiri ya. Cuma kan mereka menutupin. MUI diem-diem. Pemerintah bagaimana caranya supaya nggak kesebar kemana-mana, gitu. Gitu. Tapi tetap aja namanya berita. Berita online nggak bisa nggak keluar. Ya, zaman sudah canggih, cuy. Gitu ya. Jadi di Iran sendiri sudah banyak masalah. Semenjak masalah jilbab yang kemarin. Sama seperti di Mesir. Mesir dulu gara-gara 3 fatwa yang sangat dikenal, ya, fatwa menyusui, fatwa kawin sama anak kecil, sama fatwa yang boleh meniduri mayat. Ya, itu sudah terjadi dan sudah selesai. Akibatnya apa? Sudah berbalik 180 derajat sekarang. Posisinya sudah berbalik, ya. Jadi yang mayoritas di sono KTP-nya Islam, betul, KTP masih Islam, tapi orangnya udah bukan Islam. Ya. Nah, di Indonesia juga banyak seperti itu. KTP-nya doang Islam. Di Indo udah banyak banget. KTP-nya doang Islam. Tapi hatinya bukan Islam lagi. Nah, di Indo juga banyak mu'alaf-mu'alaf yang kembali lagi kepada Kristus. Nah, itu urusan Tuhan Yesus deh. Urusan kita ya. Nah, kita jangan menghakimi dia ya. Iya. Gitu. Jadi untuk saudara Ibno yang kemarin mengatakan, oh Bapak jangan dengan cara seperti ini menghalangi perkembangan Islam. Anda ini kurang jauh mainnya. Barangkali Anda mainnya tingkat RT, ya. Beda. Kita beda kelas, cuy. Kalau gue udah main internasional, lu masih kelas RT. Ya. Ini sangat jauh. Ini sekarang Iran. Yang dulu di Mesir, sekarang Iran. Dan yang berikutnya adalah di mana? Di Pakistan. Ya. Pakistan. Ya, kita bisa lihat ini. Ya, kita tahu ini ceritanya ya. Nah, sebentar saya akan share ulang. Suaranya kayaknya nggak ada deh. Tadi gue lupa share suara sih. Ya, ini ya. Bagaimana para syekh ini nangis ya, banjir air mata ya toh, istilahnya. Kenapa? Karena banyak yang meninggalkan Islam, cuy. Ya. Karena banyak meninggalkan Islam. Kenapa meninggalkan Islam? Nah, ini pengakuan mereka sendiri ya. Karena dunia internet itu sangat terbuka. Orang yang sadar ya, menggunakan akal sehatnya ya, mereka tidak akan mau masuk Islam. Ya. They're so upset that people are criticizing Islam. They are so upset that they cannot defend Islam, therefore they are just crying. They don't cry for those people who are living Islam, but they cry for Islam because now they are very much aware
Islam is being crushed and destroyed. Of course, Ya, jadi mereka menangis bukan karena orang yang murtad, tapi karena Islam sedang dihancurkan. Ya, dari berbagai sisi, dari dalil mereka sendiri, dari sisi sejarah, berbagai sisi kita hancurkan semua. Ya, nah itu Pakistan berlinang air mata itu sia-sianya ya. Di Iran masjid banyak yang ditutup. Pertanyaannya kembali ke topik, Indonesia kapan? Nah itu pertanyaan saya. Simpel sekali, ya, sangat simpel. Mungkin barangkali yang di luar sana, musim-musim sana, mikir, ini hoak. Nah, Anda tinggal ngomong aja, ini kata berita Iran yang ngomong, bukan saya. Anda bisa lihat sendiri, linknya ada, ya. Iran ini ya. Nah, ini websitenya dia ya. Kemudian yang dari India juga ada, jelas-jelas mengatakan, ya, dia menekankan bahwa religiusitas masyarakat memudar, menunjukkan bahwa legitimasi pemerintah yang didorong oleh keputusan agama dirusak. Ya. Dia menyebutkan ketika orang melihat output dari agama, mereka memutuskan untuk memasuki agama atau meninggalkan agama dengan alasan termasuk penghinaan orang atas nama agama. Ya. Kemudian ada pemalsuan konsep dan ajaran agama dan merampas orang dari kehidupan yang layak dan menciptakan kemiskinan atas nama agama. Itu yang mereka lihat. Ya, ini yang orang-orang Iran. Ya, jadi kalau yang di Pakistan itu karena YouTube, ya, termasuk YouTube-nya Arab Christian, ya, kemudian YouTube-nya Adam Seeker, YouTube-nya Hatun Has, ya, itu banyak sekali. Juga Christian Prince, dia juga sama mengalami yang namanya pemblokiran di Pakistan. Dan dia sudah sering sekali dilaporkan YouTube channelnya di Pakistan sama pemerintah Pakistan. Ya, kenapa? Karena terlalu banyak yang murtad. Ya, kita bukan menyerang orangnya. Ini yang harusnya kita lakukan untuk orang-orang apologet ya. Kita jangan menyerang orangnya. Ya, agamanya ini kan kalau kita tahu agamanya nggak benar, maka agamanya inilah kita lihat. Ya, bukan orang yang kita bunuh, ya, jangan seperti Sunni dan Syiah, ya, jangan seperti itu, ya, nggak bagus. Bukan orang yang kita bunuh, tapi ajarannya, gitu ya. Nah, kita lihat ya. जो मुझे आज दिखाई गई है उसके मुताबिक इनकी तादाद पाकिस्तान में 4 लाख है। 120 लोग गिरफ्तार हो चुके, 11 लोगों को सजाए मौत हो चुकी है। हम करें तो करें क्या, किस दरवाजे पर दस्तक दें, हम ये सवाल करना चाहते हैं। Ya, jadi 400.000 meninggalkan Islam. Yang ditangkap cuma 120, 11 orang dijatuhi hukuman mati. Ya, tapi itu pun mereka menganggap itu nggak adil, cuy. Mereka harus ketuk pintu keadilan, kata dia. Kan lucu, ya. Orang meninggalkan agamanya, mereka yang kepanasan. Ya, 400.000 meninggalkan agama Islam, mereka yang sewot. Yang punya agama siapa? Yang sewot siapa? Nah, ini dia. Makanya muslim ini ya, ciri khasnya memang seperti itu. Gatal di kepala, garuklah di bokong. Seperti itulah mereka. Ya. Jadi orang yang murtad, dia yang sibuk. Kan gitu. Sampai mengajukan apa? Hukum untuk pemurtadan. Kalau orang murtad harus dihukum mati. Kan gila namanya. Itu namanya gila. Ya. Nggak sekalian tuh bikin undang-undang gimana caranya berak. Nah, ya. Gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kayaknya link YouTube boleh dibagikan kali, Bu. Ya, di ini. Harus dong, harus. Ya, mungkin kita mau lihat orang-orang Muslim yang kira-kira cukup gagah berani, ya, untuk melawan ini semua. Ini nggak benar, berita hoax gini. Nah, biasanya kan omongan si Yuni begitu. Lu bohong, lu dapat berita dari mana sih lu? Nah, itu si Yuni kenapa begitu? Ya, kemudian kita kasih faktanya, dia pusing. Dia nanya ulamanya bilang A, dia ikut juga bilang A. Dia ikut-ikutan. Ya. Nah, ini ada Nyonya Murtad di sini nih. Coba. Tante Nyonya. Ya Tante Nyonya. Mana Tante Nyonya? Tante Nyonya. Apaan sih? Itu PP-nya jangan yang itu, kenapa sih, geli gue liatnya. Itu kan cantik. Pakai skincare kok. Aku skincare yang baru. Ini pakai moyangnya Hawa kali ini ya. Ini ada lagu nih dari Dewi Bulan ya. Nah, ini mungkin sebenarnya lagu inspirasi dari lagu lain. Tapi gue nyanyiin aja ya. Ya, Gat, gimana, Gat? Ayo dong. Nyanyi ya. Kita dangdutan. Tereng, tereng, teng. Kepalanya besar. Giginya kuning. Rambut kutuan. Matanya merah. Tangannya kasar. Modelnya bodong. Kaki kapalan. Ada bocil. Dibawa ngamar. Menantu nidurin mayat. Momo namanya Muhammad,
kawin, itulah hobinya. Tompel, punggungnya tompelan. Tompel. Itu lagunya Ontek. Bisa aja lagi nyonteknya tuh. Ya, Lagu waktunya silakan. Gugat, Iya. profil kamu kok ganteng banget sih? Yang gila dulu, serem gua. Iya deh, aku seneng deh sama kacamatanya. Ya, lanjut. Nah, gimana? 60% masjid gulung tikar. Indonesia bentar lagi. Itu masjid mulai pada kosong. Orangnya pada sholatnya di jalanan. Satu ketabrak mobil, cereng. Langsung ketemu Muhammad. Keren kan? Nah, Iya. ini gue lagi menuangkan puisi gue untuk Kadrun ya. Tempat aku juga sepi loh. Hanya. Sepi banget. Kalau Jumatan paling 30 orang, nggak lebih. Itu kalau lebaran baru rame ya. Ya, Jumatan siap-siap aja. Jangan pakai sendal baru ya. Nggak usah pakai sendal Iya. kalau perlu. Nanti pulangnya bawa sendal. Iya, Bayangin silakan. aja, di satu RT aku ya, ada 3 masjid sama 2 musola. Aduh, bisingnya bener-bener deh. Kayak itu, aku jadi ingat terminal, kayak supir angkot rebutan penumpang. Ini kok penggugat ganti sih mau gambarnya? Ya, lanjut sesuai topik. Ya, Pak Abu Subi Ya. silakan. Ini siapa sih Abu Subi? Heboh nih. Abu Subi Oh, siapa? Ya, Nyonya Murtad. Lupa gua. Iya, Nah, teman-teman yang mau join, silakan join ya. Aku kan takut di poligami, makanya aku mending murtad aja deh. Daripada katanya, kalau menolak di poligami di dunia, nanti di akhirat juga di poligami, katanya di surga. Aja. Poligami kan enak. Ya kan? Aku kan nggak mau diduakan. Jadi tidak usah digenjot tiap malam. Suruh orang lain aja. Ini kan aku juga pingin. Gimana sih? Ya ikut-ikutan aja, ikut-ikutan. Oh, bareng gitu. Bareng. Tempatnya Itulah. cukup. Itulah indahnya poligami kan? Bareng-bareng. Kayak sarden dong. Mhm. Ya, Ya, silakan. apa-apa. Siapa mau berpendapat silakan. Ya, gimana teman-teman? Ustadz gimana? 60% masjid di Timur Tengah gulung tikar. Indonesia bentar lagi ya. Ya, Ya. Timur Tengah itu bukan cuma Iran ya, termasuk Pakistan juga ya. Daripada mulai tutup itu. Ya, bentar Nah, lagi Indonesia Mesir, juga Iran. Timur Tengah kan? Kan Nah, Sabang itu terpindah dia. kan? Pindah ke Monas kan? Pindahnya ke Borobudur, Bu. Oh, pindah ke Borobudur. Enggak. Pindah ke Monas aja yang suka banjir kalau hujan. Kalau Borobudur kan kagak pernah banjir. Jadi lu juga harus menempatkan Ka'bah di tempat yang dia biasa banjir. Maka kan biasa banjir kalau hujan. Jadi lu tempatin juga harusnya di Monas yang gampang-gampang banjir. Hujan deras banjir, begitu. Jadi lu menaruh sesuatu itu di tempat yang layak lah, gitu. Kalau ditaruh di Borobudur, kecakapan, bro. Kecakapan. Iya. Borobudur mah keren kemana-mana, ya kan? Iya, keajaiban dunia kan itu ya. Iya, salah satu keajaiban dunia. Lah, Ka'bah keajaiban dunia dari mana? Gak ada. Iya, pertanyaan ini juga kadang gue pikir, kenapa Ka'bah tidak termasuk ya? Aneh ya. Harusnya kan salah satu keajaiban dunia kan? Harusnya kan? Tapi apa yang ajaib? Orang tinggal susun batu bata sekotak begitu kan? Ada bro, ajaibnya bro. Cium batu, Apa tuh? dosa hilang. Tuh, cium batu, jilat batu, dosa hilang bro. Lu jangan lupakan itu bro. Nah, buat ucilin-ucilin yang belum cium-cium batu, berarti dosa lu masih numpuk. Gitu.
Jadi Nah, lu mesti datang gitu ya. sama cium Nah, itu. jadi jangan lupa ya, bagaimana ceritanya terjadi orang-orang yang meninggalkan Islam itu bagaimana bisa terjadi. Ya, sejarah itu nggak boleh dilupakan, cuy. Ya, bagaimana dengan fatwa-fatwa di Mesir sampai 3 biji itu jelas membuat banyak orang berpikir ulang soal agama satu ini. Kemudian yang terjadi di Iran, ya, kemudian yang terjadi di Pakistan. Ini Kenapa? ada orang kotor banget sih. Jorok banget sih. Siapa? Ini nih, Agus Suparman. Ya, lihat nih. Oh, Agus Parman. Di Nih, grup mana dia? Di Mas Kondi. Ini. Kotor banget ini mulutnya nih. Apa sih? Hah? Agus, sebentar lagi kamu di Jamaah Roh Kudus. Sebentar, ya. Agus Parman mungkin barangkali lagi curhat, Bu. Jangan-jangan dia pelakunya sendiri. Oh, mungkin. Berarti dia. Ini mungkin sudah sering disodomi si Agus nih. Sudah pernah Iya. ngerasain. Ya, Agus ya? Gus, kau sudah Tapi itu disodomi nggak ada belum, di Gus? channel saya sih. Kalau ada di channel saya tendang itu orang. Ya, saya di saya channel bikin dia permanen bokir itu. Gitu. Gak apa-apa, biar aja kita Ya. permalukan aja. Inilah wajah Islam yang sebenarnya. Nih, teman-teman, ya. Islam itu seperti ini, sama seperti Agus. Kalau tidak bisa berdebat, tidak bisa memberikan fakta, ya gini. Inilah wajah Islam yang sebenarnya. Ntar gue nyanyiin, bentar lagi gue nyanyiin. Apa mau dengar nyanyi sekarang? Nyanyi aja Bu, silakan Bu. Mau dengar nyanyinya sekarang ya? Ntar nih gue ambil gendang gue dulu ya, gendang murahan. Tereng, tereng, teng. Pakainya sorban. Hidungnya pesek. Muka bopengan. Jidatnya hitam. Mata gelekan. Kalau kalah debat, lapor polisi. Kadrun, itulah namanya. Kalau lagi debat jawabnya muter-muter. Sekali lagi ya, kadrun, itulah namanya. Agus Suparman, elu kadrun. Nggak bisa debat, mulutnya kotor, ngatain orang. Udah disodomi belum? Agus, sudah disodomi. Agus, udah nyobain pisang. Gitu Gus ya lagunya. Buat lu tuh, spesial, pakai telur. Gitu, Gat? Iya, jadi gitu ya. Tuh, ya. Ya. Jadi kita bukan membenci orangnya ya. Jadi bukan orangnya yang kita benci, tapi ajarannya. Ya. Ketika lu mengucapkan itu Agus Parman, itu lu menunjukkan ajaran agama lu. Ya. Jadi jangan heran kalau ajaran agama lu cuma urusan dari perut ke bawah. Oke, Agus Parman ya. Saya harapkan kamu bisa lebih dewasa. Kalau menanggapi suatu masalah di YouTube, ya tanggapilah secara dewasa. Ya, Anda berpendidikan toh, minimal SMP toh. Ya, tentu tunjukkanlah Anda adalah orang yang berpendidikan. Walaupun pendidikannya nggak setinggi kami ya, setidaknya adalah itu ya. Nah, karena nggak ada yang mau bicara lagi, kayak saya ngomong lagi ya. Ketika Anda melihat ya seperti ini, ya, terjadi orang-orang meninggalkan agama Islam dari Mesir daripada kabur, ya. Di Iran masjidnya akhirnya harus ditutup. Kenapa? Karena mereka mikir kalau agama nyiksa orang, buat apa dipertahankan? Itu kan nyiksa. Perempuan nggak pakai jilbab disikat, ya kan? Itu kan nyiksa. Udah daerahnya panas, tutup, gitu. Nah, walaupun pakai iklan sampo, nggak nolong cuy. Ya, lu sampo rambut tuh bersih bersinar kinclong, ditutup jilbab. Yang lihat siapa? Gitu ya. Udah itu rambut yang ditutupin jilbab, pakai ini benar, pakai rinso gitu kan. Kalau mau kayak Dewi bilang, ini pakai pemutih, tuh pakai pemutih, gitu ya. Iya, gitu ya. Lingkungan. Jadi Jangan gitu sampai guys ya. nyanyiin lagi ya. Makanya kalau perempuan jilbab itu, kenapa perempuan jilbab? Karena dia nggak punya duit untuk beli sampo. Ya, udah nggak punya duit dia beli sampo. Benar nggak? Ya, sangat wajar kalau kita bilang dia nggak punya duit beli sampo, akhirnya dia tutup. Kenapa? Kalau nggak kebau. Nah, maka itu kita harapkan ya kalian suatu saat itu ya. Ya setidaknya mulailah berpikir keras. Kenapa mereka meninggalkan Islam? Kenapa mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka?
Ya. Karena kalau agama membuat kalian menjadi bukan manusia, tinggalin cuy itu agama. Ya, tinggalin. Ya, misalnya gini, seperti di Mesir, ya, fatwa menikahi anak kecil, itu kan membuat manusia jadi bukan manusia, benar nggak? Ya kan? Manusia yang harusnya bisa bertingkah laku seperti manusia, kok malah moralnya kalah dengan hewan. Ya? Hewan nggak pernah belajar etika, tapi saya nggak pernah lihat ada anjing ngawinin anak anjing. Nah itu nggak pernah saya lihat. Atau kucing kawinin anak kucing, nggak pernah saya lihat. Babi aja kagak Tapi ada. kalau ada, ya, jadi kalau ada, Kagak ada yang kawin sama anak babi, sama anak cegat kagak ada, Gat. Berarti si Muhammad ini kelakuannya lebih parah daripada babi. jadi kalau kita melihat sebuah agama mengajarkan moralitas yang seperti itu yang membuat kamu bukan manusia, tinggalkan agama itu yang mereka lakukan, itu mereka di sono, ya. Kalau di Indonesia terserah, you masih mau merasa manusia, ya silakan, ya. Kalau you merasa manusia, ajaran agama itu jangan dipakai, jangan diikutin, ya. Kemudian fatwa perempuan yang sudah mati, istrimu yang sudah mati, lu boleh wik sama dia dalam waktu 6 jam. Itu kita sudah pernah bongkar, ya, nekrofilia. Fatwa mesinnya ada, udah pernah kita bongkar. Jadi Kapan-kapan kita bongkar lagi. Kita bongkar Iya. lagi, Gat. Kapan-kapan. jadi kalau begitu, kalau Anda tidur dengan mayat, apakah Anda masih manusia? Nah, itu kan punya pertanyaan. Gitu? Kalau Anda merasa Anda adalah manusia, tentu Anda tidak akan mau wik-wik dengan perempuan yang sudah mati, walaupun itu adalah istri Anda. Ya, jadi dalam waktu 6 jam kalian boleh wik-wik. Itu berlaku buat dua sisi ya. Jadi kalau suaminya mati pun istrinya boleh wik-wik dengan suaminya yang sudah mati 6 jam. Ya, terserah mau ulama kalian orang-orang Islam di sini yang ustadz bilang, wah itu bohong, itu fitnah kafir, bla 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 bla. Kayak nama tuh. Fitnah itu kerjaan kafir, bla 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 bla. Kita udah tampilkan buku-buku, ya, tulisan-tulisan ulama kalian, bukan kami yang tulis, dan kalian tidak bisa bantah itu buku kecuali ngomel ngoceh-ngoceh nggak jelas, gitu ya. Kemudian fatwa menyusui orang dewasa yang dokter Izat itu ya, itu nggak ada, itu hadisnya palsu, gini. Nah, itu kan biasa jurus ngelesnya mereka. Masalahnya itu fatwa masih berlaku di Maroko, masih berlaku di Mesir, masih berlaku di Afghanistan, dan di Pakistan masih berlaku. Ya, ini bagaimana? Makanya di Pakistan pada meninggalkan Islam, kenapa? Karena mereka berpikir sebagai manusia. Yang membuat manusia berbeda dengan hewan itu kemanusiaannya. Ya, makanya mereka meninggalkan. Yang di Iran juga begitu. Kan gue cewek, mahkota gue di rambut gue nggak boleh dikasih lihat. Kalau kelihatan salah dapat hukuman. Lah kalau gitu kenapa nggak sekalian ini lu botakin gue, bikin hukum negara gitu? Ya, itu udah otomatis orang mikir, ini agama nggak bener nih, ya. Nah, habislah sudah, nggak ada pilihan. Pilihan mereka jadi manusia atau meninggalkan agama itu aja pilihannya sebenarnya. Makanya di sana, di Iran, 50.000 masjid yang akhirnya ditutup. Kenapa? Karena nggak ada apa-apa, udah pada nggak mau. Ya, udah pada nggak mau jadi Islam. Banyak yang meninggalkan agama itu. Tambah biaya perawatannya besar, ya toh, mesti bersihin, bayar penjaga masjidnya, waduh, otomatis bayar duit semua. Ya, tapi sumbangan ke masjid, ya orangnya aja berkurang, apalagi sumbangannya, kan gitu. Nah, jadi Gue saya ingat sarankan gak, Anda, kalau setiap kali ke masjid kan itu dulu tahun berapa tuh, tahun 98, 97-an lah ya, gue masih Islam. Ya kan dulu pegawai negeri itu kalau nggak salah gajinya 175.000 per bulan. Ya kalau seingat gue ya, gaji pegawai negeri saat itu 175.000 per bulan. Nah, kalau masuk ke masjid, ya itu cepet, nope gitu gak, cepean gitu loh. Nah gimana? pelit amat, Bu. Emang iya gak, cepet ngasih, cepet itu dikiterin kan, kotak amal tuh dikiterin kan, kalau pas lagi tarawih, kalau pas lagi Idul Fitri gitu kan, dikiterin kan. CP ada yang kasih 200 perak gitu kan. Paling kaya itu udah paling bagus itu ngasih 1.000. Wah, udah paling ngeliat, wah, kasih 1.000. Orang kaya nih, gitu kan. Nah, gue tahu pengurus musolanya, gue tahu pengurus masjidnya. Kebetulan itu pengurus masjidnya tuh emaknya temen gue sendiri. Udah habis dibagiin gitu kan. Terus dia ambil itu kotak amal, dia buka karena dia punya kuncinya kan. Dia buka, dia ambil itu
comot gitu kan, yang uang kertasnya, Gat, masukin ke dompet dia, Gat. Aduh. Nah, itu pengurus masjid begitu, Gat. Nah, terus yang recehan-recehannya itu ya ditaruh di kantong khusus untuk dikasih ke pengurus masjid gitu. Jadi dia ngambil dulu tuh yang duit kertasan gitu, ada duit cepean yang jelek banget itu, tetap aja masuk ke kantong dia dulu, Gat. Enak banget ngambil terus masuk ke kantong. Gue liatin lah, ternyata begini tuh. Apa namanya? Sistem di masjid. Oh, dia nyolong dong. Emaknya teman gue sendiri. Gitu. Tuh. Iya, ya gitulah ya. Jadi kan kalau mereka mencuri pun, ingat ya, selama tidak mempersekutukan Allah dan Rasulnya, mencuri Dan itu itu di hadapan banyak orang loh. Istilahnya itu kan masih di syaf sholat kan, gitu loh. Gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, kebetulan gue sholatnya di belakang dia. Gue ngeliat. Itu, Gat. Dan itu hal yang biasa, Gat. Kalau pengurus masjid gitu ya, pengurus musola gitu, ngambil dulu buat dia, itu udah hal yang biasa, Gat. Apa-apa. Jadi korupsi adalah hal yang biasa. Nah, budaya yang seperti ini nih, budaya korupsi yang dari masjid ini, yang tertular ke pemerintahan. Proyek belum ada, udah minta duit. Gitu. Orang belum jadi menteri, udah disodorin proyek. Mau nyodorin proyek, korupsi dulu 10% dari target proyek, budget proyek, lu masih bayar gue dulu. Geblek kan? Iya, nah, bahkan sudah masuk ke dalam ini Agus Suparman lagi ngomong kayak gini, ngomong gini. Lonte Dewi Bulan congor lu, gak capek hujat Islam. Gue gak hujat Islam, gue hujat Islam. Gak tahan ya, si Agus Suparman kagak tahan. Ya tadi gue lihat di channel gue sih nggak ada si Agus Suparman ya. Nah gue nggak tahu dari channel mana. Cuma gue kasih tahu ya, yang lonte itu emaknya Muhammad. Nih gue kasih tahu ya, emaknya Muhammad si Aminah itu yang lonte. Ya, lu nggak bisa nuduh gue lonte, kagak bisa. Karena lu belum pernah ketemu sama gue, sejarah gue juga lu kagak tahu, gitu kan? Dan gue punya suami di saat gue punya anak. Gitu. Saya rasa dia sedang curhat, Bu. Saya rasa dia sedang curhat tentang kehidupan dia. Lonte. Agus, emak lu yang lonte kali, ya. Ntar gue bilang, Agus, lu tahu nggak kalau Muhammad itu anak haram, anak hasil rame-rame. Salome, satu lobang rame-rame tuh, si Aminah. Gue kasih tahu tuh, lu belum tahu kan? Apalagi yang mesti gue kasih tahu? Nabi lu doyan bocil, 6 tahun diesek-esek. Buset, itu penjahat. Lu punya nabi penjahat seluruh dunia. Yang kerok itu tuh apa? Mafia. Lu punya nabi biang kerok mafia. Lu katain gue aja nggak apa? Terus apa lagi? Ayo Agus, semakin lu ngata-ngatain gue tampilin inilah wajah Islam. Ini nih teman-teman Islam nih, kayak gini nih bentuknya nih ya. Nggak bisa berdebat, tidak bisa ngasih dalih, nggak bisa kasih dalil, kayak gini ngatain. Dewi Bulan emosi, kagak. Seneng malah gue dikatain. Terus aja, nggak apa-apa. Biar gue semakin berkat. Nah, gimana Kak? Ya, mungkin harusnya si Agus Suparman ini barangkali perlu diperiksa kejiwaan. Ya, dia harus diperiksa kejiwaannya. Kenapa? Karena orang seperti ini mulutnya terlalu kotor ya. Mutah kan beda, Gat. Kan iya. Jika Agus, ini kayaknya emaknya yang lontok nih. Ya, mungkin barangkali si Agus ini mulutnya harus ditampar dengan sendal jepit. Nah ya. Gat, kalau ditampar pakai sendal jepit mah nggak berasa, Gat. Lu kasih dong stiletto. Lu mau pinjam stiletto? Enggak, itu jangan dipotong dulu, Bu. Saya kan ngomong digampar sendal jepit. Tapi Bu kan nggak tahu di balik sendal jepit itu ada pakunya. Ya. Barangkali dia harus seperti itu. Barangkali, kan baru barangkali. Ya. Gitu ya. Jadi ya sekedar saran dari saya aja. Kalau sebuah agama membuatmu hilang rasa kemanusiaannya, mendingan Anda tidak beragama daripada Anda disebut bukan manusia. Kan gitu. Silakan aja pertimbangkan. Di mana-mana sudah banyak terjadi penolakan terhadap Islam. Kayaknya besok kita harus kasih tampil lagi, Bu.
negara-negara yang menolak Islam. Hmm. Bukan satu, negara-negara berarti banyak ya. Negara-negara yang sudah menolak Islam. Bukan cuma satu loh. Ya, itu sudah terjadi. Jadi Islam makin berkembang, saya yang bingung. Berkembangnya mungkin dari sisi perkembangbiakan biologis. Ya, satu batang rame-rame. Gitu ya, sabara. Sabara. Satu batang rame-rame. Ya, satu batang empat istri, 4 lubang kan, ya sekali lahiran 4. Minimal 4. Gitu. Ya, satu kena penyakit, yang 3 ikut juga ketularan. Gitu. Nah, tapi kalau dilihat dari sisi akal sehat, zaman sekarang orang-orang makanannya udah mulai banyak yang bergizi ya, walaupun disebut junk food juga. Kemudian kalau ada si Agus pendidikan-pendidikan. Si Agus Nah. ini Gat, dia makannya cuma garam doang. Iya. Terus kalian kalau percaya makan ikan itu membuat pintar. Ya, sebentar Ibu ya. Jadi kalau makan ikan membuat kamu pintar, hati-hati Jo. Ya. Karena ikan dari dulu bisa ketangkap dengan satu alat yang sama. Berarti ikan itu nggak pintar. Ya, oke. Nah, berarti apa? Ya, kayaknya kita cukupkan saja sampai di sini ya. Nah, kita udah tahu negara Iran itu sudah menutup 50.000 masjid. Lebih dari 50.000 ya, saya ulangin. Lebih dari 50.000, bukan 50.000 doang. Dari total 75.000, 50.000 lebihnya sudah ditutup. Ya, Pakistan sudah mengalami banyak pemurtatan, alias jadi agnostik, alias tidak percaya sama Islam, jadi ateis banyak. Mesir sudah terjadi, ya, Iran sudah terjadi, Pakistan sudah terjadi. Pertanyaan saya, mari kita tebak, kapan Indonesia itu akan terjadi? Udah terjadi Gat. Belum yang heboh maksudnya Bu, yang heboh kayak begini belum. Ya, Karena belum ada yang berani menyatakan Gat. Belum ada yang berani, belum ada ulama yang berani atau jujur bilang, oh masjidnya ditutup, oh kita sholat di mana, oh Allah sudah ditinggalkan, oh sudah banyak yang murtad. iya kan perhitungannya. Begitu. Ya, jadi perhitungannya kan selama kaum kadrun cingkrang RT 62 itu masih menguasai pemerintahan, mesti nggak bakalan tutup. Tapi udah lupa, Tuhan punya cara sendiri. Ya kan? Irak juga negara muslim. Tuhan punya cara sendiri bagaimana caranya membuat itu ditutup. Ya, teriakan si Allah Babar itu. Allah apa kabar, nah itu. Dibikin tutup kan. Itu kuasa Tuhan yang mau. Walaupun pemerintah lu Islam pun nggak nolong cuy. Kalau Tuhan maunya A, lu nggak bisa nolak. Nggak bakal bisa menghindar. Ya kan? Iran itu kurang Mesir Islam begitu. apa sih? Ya kan? Iran kurang Islam apa sih? Pakistan kurang Islam apa sih? Irak juga kurang Islam apa sih? Indonesia mah kagak ada apa-apanya. Nah, Mesir belum lagi Mesir. Universitas Iya, Pak. Al-Azhar di mana emang? Nah, yang cetak Quran yang kalian pakai kanonisasi sekarang, yang dari tahun 1985